Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah. Saya sangat percaya kita semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Kita orang-orang yang bersuka cita sebab Yesus Kristus Tuhan kita telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini, waktu yang sangat indah kami ada di hadirat-Mu. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, mari urapi kami semua Roh Kudus dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau merayakan kebangkitan-Mu. Kami mau mengingat betapa Engkau luar biasa, dahsyat dan ajaib. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, mari kita memuji nama Tuhan dengan bersorak-sorai demi nama Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin, haleluya. Masih mau puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita bernari buat Tuhan. Haleluya.
Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. Oh. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mari kita terus memuji Tuhan, sebab kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Tetap memuji Tuhan, kita bersuka cita di hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba.
domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin saudara, haleluya. Engkau baik Tuhan, luar biasa, dahsyat. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Maut telah dipatahkan, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari maut telah dipatahkan. Amin. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini, kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini.
imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1 sampai 10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa, bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bawa kami terus masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami terus mau menyembah Engkau Raja mulia. Engkau yang sudah bangkit, Engkau yang ada duduk di takhta yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami terus mau menyembah Engkau Yesus Raja kami. Haleluya, haleluya. Oh, ralabasya kata karalabayara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kau luar biasa, Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk
jadi raja. Haleluya. Engkau mulia Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Oh, ralabasya kata karalaba. Amin Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Yesus. Engkau yang telah mati dan telah dibangkitkan. Jadi raja, memerintah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya Tuhan. Haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Jadi raja.
Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi kami ya Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya rabo syakaralaba. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan isi hatimu bagi kami Tuhan. Di hari yang spesial ini, supaya kami ingat, kami semakin ingat mengingat Engkau ya Tuhan. Semakin kami mencintai Engkau, semakin kami mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pengurapan mau atas kami semua. Kami mau mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah memuji dan menyembah. Haleluya. Mari sama-sama kita yang mau mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saya percaya hari ini hari yang spesial buat kita. Amin. Seluruh orang percaya hari ini mengingat peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Kebangkitan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Oh, kita percaya bahwa kuasa kebangkitan itu selalu memenuhi kita, membuat kita bangkit. Amin saudara. Nah Bapak Ibu, ada beberapa firman Tuhan yang saya akan sharing buat kita semua bahwa hari ini seluruh orang percaya merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mau ajak Bapak Ibu buka dari Matius pasal yang ke-28. Amin. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Nah, firman Tuhan katakan begini. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saya baca sekali lagi ya untuk Bapak Ibu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, dia ajak. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya ini peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Pada saat murid-murid datang mau melihat mayat Tuhan Yesus pagi-pagi. Mereka datang, mereka mau lihat. Tapi ada yang berkata bahwa ayo lihat. Sudah tidak ada lagi, Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di kuburan. Dia sudah bangkit. Sesuai dengan nats firman Tuhan. Bahwa hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Haleluya, saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sementara melawat kita. Amin. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan sementara memenuhi kita semua. Kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Kita lihat di sana. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang berkata sendiri, Yesus sendiri berkata saat itu, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Wow, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, luar biasa. Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah, hidup selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus sendiri yang katakan bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, percaya kepadaku, ia akan hidup
walaupun ia sudah mati. Luar biasa. Kita memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang pernah mati dan hidup, bangkit, hidup selama-lamanya dan ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Nah, persoalan bagaimana kalau Kristus tidak bangkit? Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan. Kita percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup. Mari kita lihat. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kalau Kristus tidak bangkit, bagaimana dengan iman percaya kita kepada Tuhan? Kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 dikatakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus yang kita percaya adalah Tuhan Yesus yang hidup. Amin saudara. Yang ada dalam hidup saudara, Bapak, Ibu, dan saya melalui Roh Kudus yang menuntun kita setiap hari. Yang memberikan kita pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan dan tidak pernah mengecewakan kita. Pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di mana kita akan hidup bersama-sama. Beroleh hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dikatakan bahwa dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Sia-sia percaya Bapak, Ibu, dan saya. Wow, tapi ini tidak sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus hidup, bangkit, hidup selama-lamanya dan jadi raja buat kita semua. Amin. Sia-sialah kepercayaan kita kalau Tuhan tidak bangkit. Oh haleluya. Kita percaya, kita bersyukur. Kita punya Yesus Kristus Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya memerintah di surga. Dan satu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kamu masih hidup dalam dosa. Saudara, kalau misalnya Kristus tidak dibangkitkan, kita ini orang-orang yang paling malang, orang-orang yang berdosa. Kita hidup dalam dosa. Tapi tidak tahukah saudara bahwa kuasa kebangkitan itu menghapuskan, melenyapkan setiap dosa-dosa kita. Membangkitkan kita. Memberikan satu pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya ayat yang ke-19, kita lihat ayat yang ke-19 dikatakan di sana bahwa jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau misalnya Kristus tidak dibangkitkan, kita dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua, dari segala manusia. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus bangkit dan hidup selama-lamanya. Haleluya. Dia memberikan kita kuasa kemenangan. Dia sudah menang atas maut dan dosa. Sehingga kita adalah orang-orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin saudara. Kalau Bapak Ibu ada ikut ibadah ini bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, katakan engkau lebih daripada pemenang. Karena Kristus Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Haleluya. Hidup yang kekal. Amin. Dan kita bukan orang-orang yang malang. Tapi kita orang-orang yang berpengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang nanti kita akan sama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Haleluya. Amin saudara. Kasih tahu engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita,
dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari katakan aku lebih. Aku lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Orang-orang yang lebih daripada pemenang, katakan amin. Haleluya. Karena kita memiliki, kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang bangkit hidup selama-lamanya. Jadi raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Menang dalam segala sesuatu, menang dari dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih untuk kuasa kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, sehingga kami percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mungkin ada yang sakit, kami percaya Tuhan kuasa kebangkitan menyembuhkan. Yang lemah, kuasa kebangkitan membangkitkan gairah semangat kembali lagi. Yang jatuh, kuasa kebangkitan mengangkat kami kembali lagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami yang tidak punya pengharapan, kami dibangkitkan roh kami dibangkitkan dan kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi gembala sidang kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Perlindungan Tuhan sempurna buat hamba-Mu. Kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu. Pengurapan yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Visi-visi dan tuntunan-Mu Tuhan berikan untuk hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Gembala CK4 Pak Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Molin dan keluarga besar. Tuhan Yesus menyertai kekuatan kesehatan buat hamba-Mu ini. Dalam pelayanan-pelayanannya Tuhan. Dan Tuhan percayakan banyak jiwa-jiwa akan datang dan percaya kepada memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk hamba-Mu Ibu Oli beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan menyertai, memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih kekuatan kesehatan buat kami semua, bahkan keluarga kami semua Tuhan. Bapak terima kasih juga untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online. Mereka juga diberkati berlimpah-limpah, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, semangat, yang baru putus asa. Tuhan Yesus menghibur mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, hari-hari ini Roh Kudus sementara melawat bangsa Indonesia Tuhan, bahkan bangsa-bangsa gereja Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, sehingga satu saat ada banyak orang yang percaya mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur juga untuk anak-anak kami generasi Yeremia yang sementara Tuhan persiapkan mereka. Untuk pada waktu Tuhan akan pakai mereka. Tuhan akan pakai mereka pada waktu yang Tuhan tetapkan buat mereka. Mereka akan banyak
membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Hari yang luar biasa. Oh ralabasya kata karabat. Terima kasih banyak Bapak. Bapak kami bersyukur juga untuk pemerintahan bangsa kami. Tuhan sertai pimpin, bahkan presiden yang baru nanti Tuhan, penetapan presiden yang baru Tuhan juga sertai pimpin. Sehingga semuanya berjalan dengan lancar dalam perlindungan-Mu. Aman Indonesia, damailah Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Untuk Gading Nias Residen juga diberkati berlimpah-limpah keamanan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Bapak saat ini juga kami mau berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Apakah itu pengucapan syukur, persepuluhan, atau persembahan apa saja yang Tuhan gerakkan buat kami. Berikan Tuhan, kami berdoa, berkati persembahan kami. Dan setiap orang yang memberi pasti juga akan diberi. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Dan Bapak sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami angkat tangan kami kepadamu. Lalu kiranya Bapak memberkati kami dengan segala berkat yang sudah dijanjikan. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dan diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.